Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan para kaum muslimin pun ya Allah kumpulkan kita semua di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video di mana perdebatan ya perdebatan saya dengan seorang murtadin yang bernama Ibnu Kalam ya, di mana beliau benar-benar tidak tahu bagaimana konsep-konsep ketuhanan ya, makanya wajar saja kalau dia murtad oleh karena mungkin tergiur oleh gemerlapnya dunia itu, seperti yang ada di video ini. Nah, ada Pak Ibnu Kalam ini, ada Pak Ibnu Kalam masuk. Coba kita tanya-tanya dulu sama Pak Ibnu Kalam nih yang usai murtad ini. Sejauh mana dia dapat mengetahui konsep-konsep ketuhanan? Murtad itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Yang mana? Tunjukkan. Yang penting jangan ada suara tokeknya itu. Aduh, kenapa kalau saya ngomong ada suara tokek? Itu tandanya Ibnu Kalam berdusta. Enggak lah, akan masuk neraka orang yang berdusta. Itu jelas. Karena sesungguhnya dalam Islam itu jelas dilarang untuk berdusta. Karena Rasulullah berkata, sesungguhnya dusta itu adalah ibu dari segala dosa. Maka kita tidak boleh berdusta di dalam Islam. Lalu mengapa Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu ada penjelasan tentang bagaimana Yesus menjadi Tuhan? Coba Anda terangkan sini, kami mau tahu. Belajar. Ya, Tuhan itu kaitannya dengan raja. Itu ada sejarahnya itu. Sejarah apa lagi? Coba. Itu baca di salibnya itu. Inilah raja orang Yahudi. Nanti belakangan itu raja itu diterjemahkan menjadi Tuhan setelah abad ke-17. Istilah Tuhan itu baru muncul pada abad ke-17. Lalu? Ya, raja itulah yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Memangnya di dalam kekristenan itu raja yang sebagai Tuhan itu ada berapa? Ya, itulah kedua belah pihak, baik Islam maupun Kristen, ada yang salah paham karena tidak mempelajari sejarah. Tidak, yang saya pertanyakan memangnya di dalam kekristenan itu ada berapa raja? Karena di situ ada ayah, ada anak. Anaknya raja, ayahnya raja. Jadi yang mana yang raja sesungguhnya itu loh. Maharaja itu bapaknya Yesus, bapak. Terus yang mesti disembah siapa? Ya, bapak. Lalu mengapa kalian menuhankan Yesus sebagai juru selamat yang akan memberikan kehidupan kekal? Namanya juru itu memberi petunjuk. Juru itu artinya memberi petunjuk selamat. Juru selamat itu memberi petunjuk selamat. Jika mana cerita masalah juru selamat, bukankah semua nabi itu menjadi juru selamat? Amin. Semua nabi juru selamat. Terus? Termasuk Buddha Sri Krishna juga. Mak Jang, sampai ke ini konsepnya Islam Kristen aja, tak usah melebar kemana-mana. Semua agama masuk surga. Ya, boleh, silakan. Wah, orang Islam itu masuk surga, orang Kristen masuk surga. Orang Buddha masuk surga, semua masuk surga. Nerakanya udah nggak laku, Bang. Tiket masuk neraka nggak laku.
Ada juga orang Kristen masuk neraka ada, orang Islam masuk neraka ada, orang Hindu masuk neraka ada. Tuhan Bapak adil. Ibnu Kalam. Tunggu dulu Bapak Ibnu Kalam. Saya akan kisahkan dulu sedikit tentang Islam ya. Islam itu ya, Rasulullah jamin tentang bagaimana itu surga. Hanya saja memang di situ tergantung dari perbuatan amal baik kita, baik buruknya kita. Jika mana kita berbuat buruk, maka pertanggungjawaban kita kepada Allah yaitu tadi, jika mana kita tidak seimbang antara keburukan dengan kebaikan, kan di situ nanti ada pertimbangan di kehakiman itu ya, masa penghakiman. Nah, di situ kita seandainya pun dalam kehidupan kita, dalam semasa kita hidup tidak terlalu banyak berbuat baik, hanya banyak berbuat dosa, maka di situ kita tetap akan dicuci ya, dosa-dosa kita itu masuk ke dalam neraka, karena memang sesuai dengan amal perbuatan kita baik lebih banyak, perbuatan saleh kita, perbuatan baik kita lebih banyak, tentu akan ada pembelaan syafaat dari Rasulullah, dari Nabi, ya kan, kita akan masuk surga. Namun demikian juga sebaliknya, jika mana kita terlalu banyak berbuat dosa, ya tentu kita akan mengalami hukuman terlebih dahulu. Setelah semuanya usai, dosa kita terhapuskan oleh karena hukuman, maka barulah Allah itu akan perintahkan para malaikat, wahai malaikat, cari hamba-hambaku di dalam neraka yang masih mempunyai sedikit iman di dalam dadanya, di dalam hatinya, dan dia akan nampak bercahaya di dalam keningnya, walaupun itu hanyalah seterang kunang-kunang. Allah angkat ke surga, jaminan tuh. Nah, lalu bagaimana dengan kekristenan? Sementara kekristenan sendiri mengatakan bahwasanya barang siapa percaya Yesus itu Tuhan, maka dia akan selamat, dia tetap akan langsung masuk surga. Sementara dia di dalam dunia semasa hidupnya senantiasa acap kali berbuat dosa. Nah, lalu gimana itu? Di mana letak keadilannya? Seandainya pun, seandainya pun keluarga Ibnu Kalam, Bapak Ibnu Kalam ini mempercayai Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Tapi senantiasa berbuat dosa. Nah, langsung saja masuk surga. Lalu di mana letak keadilannya? Jika mana keluarga itu pun sebaliknya, jika mana keluarga Pak Ibnu Kalam dizalimi orang, ya, dibunuhnya, diperkosanya, pokoknya ditindas. Nah, tentu Bapak Ibnu Kalam meminta keadilan kan? Nah, di situ maka Allah berikan keadilan, gitu loh. Itulah rasionalnya di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Jaminan keselamatan itu oleh karena siapa? Karena sesungguhnya Yesus sendiri berkata, cawanku memang akan kamu minum, tapi itu tunggu saya selesaikan dulu ya, biar ganti-gantian, biar kita tidak diturunkan nanti sama admin. Yesus sendiri berkata, cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Nah, di situ. Jadi Yesus tidak dapat mampu berikan apa-apa. Semuanya tergantung Allah, kan begitu. Di dalam Islam pun sebaliknya, hanya karena rahmat Allah lah manusia itu dapat masuk surga. Makanya kita di dalam Islam diwajibkan, kita selaku seorang hamba diwajibkan untuk mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah. Bagaimana caranya? Senantiasa beramal saleh, berbuat baik terhadap sesama, berbuat baik terhadap Tuhannya, berbuat baik terhadap abluminanasnya, dan juga Tuhannya. Horizontal dan vertikal itu harus seimbang. Itu perintah Allah melalui Rasulnya. Coba dalam kekristenan silakan dijelaskan. Saya ingin belajar saya. Siapa yang bicara? Ya, saya kan bertanya Anda, Bapak Ibnu Kalam, ya kan? Anda lah yang mesti jelaskan. Oh ya. Enggak. Orang Kristen itu masuk surga, surganya juga lain. Surganya itu hidup seperti malaikat.
Kalau surganya Nabi Muhammad itu hidup seperti bermasyarakat, dan itu di dunia. Lalu ketika di dalam kekristenan itu katanya mau makan satu meja sama Tuhan, itu gimana? Yang mau dimakan apa? Bukankah Yesus sendiri Ya itu berkata, masih, ya itu Bukankah masih Paulus menjadi tanda tanya juga. yang ini Bahkan ada beragama tapi ada bau kemenyan. masih tanda tanya. Mati aku. Nah, tak jadilah aku Iya, masuk kan Kristen saya kalau belum begitu. ke sana. Nah, memang disinilah letak akal sehat kita itu Allah berikan untuk digunakan. Ketika Allah memberikan ayat-ayatnya melalui para nabi, menyampaikan risalah-risalahnya, walaupun kita belum pernah mengalami ke sana, ya, ke alam barzah maupun alam akhirat itu, ya, Allah berikan informasi di mana Allah menciptakan segala sesuatu itu, baik buruknya, surga neraka itu untuk manusia menjadi tempat tinggalnya. Nah, hanya saja memang Allah itu menciptakan neraka itu bukan untuk dihuni sebenarnya, karena Allah inginkan manusia itu semuanya masuk surga oleh karena ketaatannya kepada Allah. Gitu. Biarpun Allah itu menciptakan neraka, tapi tidak untuk dihuni makhluk-makhluknya, ya, khususnya manusia dan jin. Hendaklah agar semuanya masuk ke dalam surga jannah Allah itu, hendaklah manusia dan jin ini, ya, senantiasa berbuat baik dan senantiasa menyembah Allah lah satu-satunya yang benar, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Bahasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukankah Yesus sendiri meneruskan ajaran dari para nabi, meneruskan ajaran Musa? Ketika Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, lalu disampaikan kembali, diulangi kembali oleh Yesus alaihissalam, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tidak dua, tidak tiga. Itu loh. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwasanya beliau memerintahkan untuk menyembahnya dan taat kepadanya sebagai Tuhan, tidak, tapi taat kepada Yesus alaihissalam oleh karena kalam-kalam Allah yang disampaikan, risalah-risalah Allah yang disampaikan oleh para nabi ataupun Yesus alaihissalam itu sendiri. Oke, monggo, bagaimana sekarang? Ya, Alkitab dan Al-Quran itu tidak mengenal istilah Tuhan. Itu terjemahan yang kurang cerdas. Nah, sekarang kalau dikata terjemahan harus Anda mampu membedakan istilah Tuhan itu, bahwa istilah Tuhan itu nanti muncul di abad ke-17. Oh, Mak Jang, Anda ini sebenarnya Kristen apa sebenarnya? Kok istilah Tuhan itu akan muncul di kemudian hari itu gimana? Itu loh. Baru muncul di abad ke-17. Padahal baru jelas. Muncul. Tuhan itu artinya sesembahan. Tuhan itu artinya sesembahan. Dan ketika Yesus ilah, ya disembah. Nah, sekarang begini, ketika Yesus berkata, jangan masukkan istilah Tuhan ke dalam Alkitab maupun Al-Quran, tapi disembah. Ilah itu artinya disembah. Ya Allah, saya sarankan Anda ini lekas-lekas bertafakur, ya, lekas-lekas merenung diri. Bertafakur sesaat itu lebih mulia daripada 70 tahun ibadah. Nah, makanya saya rasa saya yakin Anda ini orang yang salah satu dari mereka yang mengejar dunia, ya. Ilmu dunia kurang mumpuni, tapi ingin hidup senang. Ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan, Anda oleng, lalu menyalahkan Allah atas kesulitan Anda, ya. Lalu Anda menerima segala sesuatu yang tidak hak, ya, bukan haknya Anda terima. Itu loh Bapak Ibnu Kalam. Saya rasa Anda harus merenung lah. Ya. Ya, terima kasih atas nasihatnya.
Halo Bang Ibnu Kalam. Salam hadiah Bang Ibnu Kalam. Bang Ibnu Kalam, kita diskusi halo. santai aja Bang Ibnu Kalam. Halo, kita diskusi santai Bang Ibnu. Bang Ibnu Kalam, saya ini mau belajar ini bagaimana cara untuk meleburkan diri di dalam kalam Tuhan itu, bagaimana kalau Ibnu Kalam caranya? Untuk meleburkan diri di dalam kalam Tuhan itu bagaimana? Biar kita merasakan hakikat Tuhan yang sebenarnya itu loh. Ya. Bagaimana caranya kalau cara Ibnu Kalam? Saya tahu Ibnu Kalam punya ilmu itu, makanya saya mau belajar caranya gimana caranya. Kalau cara Pak Ilmu Kalam gimana? Langkah pertama saya, jangan berpihak kepada kitab-kitab suci. Jangan membenci kitab-kitab suci. Ya, posisikan diri berbaik sangka kepada Yang Maha Pencipta. Itu tiga itu. Yang kedua, di dalam menyusun suatu ideologi atau keyakinan, harus kita belajar ilmunya Aristoteles, ilmu membangun. Jadi kalau kita membangun itu suatu ideologi, harus teratur ke atas itu dalil-dalilnya. Jangan dicampur-campur itu dalil-dalil. Demikian sebuah bincang-bincang saya dengan Bapak Ibnu Kalam ya, yang baru saja murtad ya, mungkin berapa bulan yang lalu. Begitu jumpa dengan kami umat muslim ya, termasuk saya, ternyata memang beliau tidak bisa apa-apa, malah menganggap semua agama ya itu akan masuk surga katanya ya, karena memang ternyata dia tidak bisa memisahkan mana yang hak, mana yang batil ya, mana kebenaran, mana bukan, mana yang sifatnya adalah kebenaran dan mana yang bukanlah kebenaran, mana yang datang dari Allah dan mana yang bukan dari Allah. Jadi jelas beliau memang tidak mengerti apa-apa itu ya. Pantas saja jika mana beliau itu murtad ya, karena mungkin karena keterbatasan perekonomian mungkin ya, itu menurut saya sih, menurut analisa saya. Oke, demikian kaum muslimin, hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.